Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang kita telah mendengar dan mungkin juga kita memahami bahwa setiap orang percaya memang harus hidup mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Kita bisa membaca itu dalam Injil Markus pasal yang ke-12 atau Matius pasal yang ke-22, hukum yang terutama. Nah, bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi kita? Salah satu catatan penting yang harus kita ketahui bersama adalah bahwa untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, maka kita perlu memikirkan semua hal yang patut. Filipi pasal 4 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari sini kepada kita semua menjadi tahu bahwa seharusnya kita menumpukan seluruh pikiran kita kepada semua hal yang patut, mengisi pikiran kita dengan semua yang patut, dan mengarahkan pikiran kita kepada semua yang patut. Ada satu cerita menarik, seorang ibu yang merasa sakit dan nyeri di dadanya. Dia karena beberapa hari mengalami itu, lalu ia datang ke rumah sakit, memeriksakan diri kepada dokter, dan dokter kemudian meminta ibu itu untuk sementara opnam agar bisa dilakukan observasi mendalam tentang sakit penyakitnya. Telah diadakan pemeriksaan rekam jantung dan tes yang lainnya. Lalu disimpulkan bahwa sesungguhnya keadaan jantung ibu baik-baik saja dan tidak ada sakit penyakit yang membahayakan bagi ibu itu. Lalu pada saat itu pendeta mengunjunginya dan bertanya, "Ibu, apa yang sedang dirasakan?" "Pendeta, saya merasakan sakit dan nyeri di dada." "Oh, apakah hari-hari ini atau beberapa hari ini ada sesuatu yang selalu ibu pikirkan?" Ibu itu menjawab, "Pendeta, saya tidak sedang memikirkan apa-apa." Ya sudah, lalu pendeta itu mendoakannya dan memberikan nasihat supaya ibu itu tenang. Setelah didoakan, pendeta itu pulang. Lalu ibu itu bertanya kepada dirinya sendiri, "Apa ya yang sedang saya pikirkan?" Oh, ternyata dia sedang memikirkan ayahnya yang sakit-sakitan atau sakit menaun, mudah sekali sakit dan sering kali sakit. Lalu baru saja dia dapat berita bahwa adiknya kena PHK, kena pemutusan hubungan kerja. Lalu anaknya yang jauh sedang membutuhkan pembiayaan yang luar biasa. Semua itu menjadi beban dalam hidupnya dan selalu menjadi pikirannya. Ternyata setiap hari ibu itu terus memikirkan keluarganya, sehingga suatu hari ia merasakan jantungnya sakit yang ternyata tidak ada kelainan sama sekali. Dia sehat, tapi pikirannya berat dan penuh kekhawatiran. Dari cerita ini kita ketahui bahwa pikiran kita membentuk dasar kecenderungan bertindak, dan sebagian besar terungkap dalam tindakan dan kata-kata. Pikiran kita juga yang mengendalikan keseluruhan hidup kita, kekuatan yang besar untuk membuat kita melakukan apa yang diinginkan oleh pikiran kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membawa diri kita, hidup kita, khususnya pikiran kita, tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Pikiran kita diisi dengan segala sesuatu yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki dan inginkan. Ya, kita harus berpikir secara alkitabiah tentang setiap aspek kehidupan kita, supaya segala sesuatu yang masuk dalam pikiran kita tidak menjadi beban bagi kehidupan kita. Tapi yang pasti, kalau pikiran kita itu penuh dengan segala sesuatu yang membuat satu persoalan dan mempengaruhi hati kita, perasaan kita, maka sulit bagi kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi kita. Oleh karena itu, kita harus memelihara pikiran kita
untuk menjaga hati kita, agar kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita. Bagaimana supaya hal itu terjadi? Ya, marilah kita mengisi pikiran kita dengan semua hal yang patut, yang memberikan dampak positif terhadap hati kita. Pikiran menjadi pintu gerbang yang membentuk hati seseorang. Oleh karena itu ada pepatah, dari manakah datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Camkanlah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.